Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Yang saya hormati Bapak Agung Subono SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan manajerial kelas 6B, dan yang saya banggakan teman-temanku kelas 6B. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan satu persatu anggota-anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Iqbal Akbar Jayapurnama, NIM 2019-11737. Kemudian Diki Ridho Muslimin, NIM 2019-11583. Siska Eliana Lestari 2019-11402. Deva Setio Budi 2019-11580. Muhammad Lukman Syaputra 2019-11488. Latar belakang seorang pemimpin. Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat pada seorang manajer, apapun ruang lingkup dan tanggung jawabnya. Karena tanpa kemampuan memimpin, lebih-lebih dalam hal manajemen sumber daya manusia, tidak mungkin seorang manajer berhasil baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap dan gaya serta perilaku kepemimpinan manajer sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi yang dipimpinnya. Bahkan dapat berpengaruh terhadap produktivitas organisasi perusahaan. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang tidak melaksanakan sendiri tindakan yang bersifat operasional, tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijaksanaan, dan menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok. Diharapkan seorang manajer adalah seorang pemimpin. Namun, seorang pemimpin belum tentu menjadi seorang manajer. Hal itu perlu benar-benar dipahami, sehingga tidak begitu saja disamakan antara pemimpin dan manajer. Pengertian kepemimpinan, keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Kepemimpinan yang baik perlu dikembangkan dan dipelihara sebaik-baiknya karena manajemen yang berhasil bergantung pada adanya kepemimpinan yang baik. Pemimpin abad 21. Mutu kepemimpinan, mutu sumber daya manusia, dan mutu jalinan mitra kerja adalah 3 hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin di masa-masa mendatang. Pemimpin puncak akan menghadapi 3 tantangan yang tidak ada kaitan dengan harta perusahaan, yaitu mutu kepemimpinan, mutu sumber daya manusia, dan mutu jalinan mitra kerja. Makna sosial terpenting dari pemimpin masa depan adalah cara mereka menghayati totalitas kepemimpinan, tidak sekedar memasukkan
organisasi saya, tetapi juga menjangkau keluar dinding organisasi. Pemimpin yang bijaksana akan merangkul semua yang terlibat dalam lingkaran yang mengitari perusahaan, organisasi, orang, dan masyarakat. Kemudian watak pemimpin. Ada beberapa karakteristik watak abad 21, yaitu yang pertama kejujuran, keadilan, pemahaman diri, spiritualitas yang dogmatis, kerja sedikit tetapi hasil banyak, mengakui kelebihan orang lain, naluri humor, visi yang terjangkau dan fokus yang jelas, disiplin dan tidak biasa, dan keseimbangan. Selanjutnya, pemimpin efektif. Menurut Suhardi tahun 1983, orang yang ingin mencapai mutu sebagai pemimpin efektif di abad 21 harus memiliki sifat dan sikap staf. Sidik atau jujur, tablik atau berani menyampaikan kebenaran, termasuk kepada diri sendiri, amanah atau terpercaya, dan fatona atau tidak gampang berubah pendirian. Kemudian kepemimpinan yang memiliki visi ke depan atau visionary leadership. Visi dapat dipelajari, dibentuk dan dikembangkan dan menjadi sangat penting untuk menentukan arah perusahaan di masa yang akan datang. Visi merupakan perpaduan antara pemikiran analisis intuitif didasarkan pada cara pandang yang baru terhadap lingkungan yang terus berubah dan membayangkan pencapaian tujuan organisasi jauh ke depan. Melalui cara ini akan membantu penciptaan ide-ide baru bisnis. Pemimpin masa depan harus peka terhadap hubungan perseorangan, dengan lebih memberikan perhatian pada perilaku masing-masing orang unit organisasi, sekaligus memberikan bimbingan dan nasihat apabila perusahaan ingin merangsang budaya kerja yang inovatif. Penilaian kinerja dan motivasi pegawai profesional tidak dapat lagi hanya dengan menekan pada tanggung jawab dan deviasi dari target maupun standar kinerja. Yang jelas, seorang pemimpin yang visioneri perlu memiliki keahlian dalam memimpin tim organisasi yang terdiri dari para tenaga profesional melalui pendekatan pribadi, memecahkan konflik yang timbul antar anggota organisasi, mendengarkan segala keluhan-keluhan dan memberikan umpan balik dan melaksanakan teknik oral persuasian. Di samping keahlian berkomunikasi, kepemimpinan dalam era globalisasi menurut 5 jenis keterampilan khusus yang sifatnya sangat kritis, sebagaimana diajukan oleh White, Edson, dan Rainer pada tahun 1997. Keterampilan tersebut terdiri dari: pertama, difficult pairing. Dalam organisasi yang belajar, setiap anggota organisasi akan didorong untuk dapat mengidentifikasi apa yang belum mereka ketahui dan segala sesuatu yang belum didapatkan cara pemecahannya. Yang kedua, maximizing energi nol. Keterampilan pemimpin yang diinginkan pada organisasi masa depan adalah mereka yang dapat mengeluarkan keputusan bisnis secara bermutu. Yang ketiga, resonance simplicity. Mengelola fakta dan menyajikan informasi secara benar merupakan kunci sukses untuk berkomunikasi pada era globalisasi. Multiple focus null. Kemampuan seseorang pemimpin untuk melakukan teknik persuasif dalam mempengaruhi anggota organisasi untuk dapat berpikir dan bertindak secara terfokus menurut agenda kegiatan mereka, sangat dituntut pada era masa depan. 5. Mastering inner senul. Seseorang pemimpin yang profesional harus juga terlatih menggunakan kemampuan inner sense yang dimiliki dalam membuat keputusan-keputusan bisnis.
Kesimpulan, dengan menggambarkan ciri-ciri dari seorang pemimpin yang berwatak visionari, maka diharapkan pemimpin puncak perusahaan dapat menjadi siap menghadapi permasalahan-permasalahan manajerial dari organisasi perusahaan pada abad 21. Profesionalisme dalam kepemimpinan organisasi masa depan tidak cukup didapat dari sekedar memiliki karisma maupun kemampuan menggunakan kekuasaan, tetapi harus juga lebih luas. Dia harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan mempengaruhi para pelaku serta mengelola organisasi secara manusiawi dan berkompeten. Jelas kiranya bahwa mengelola suatu organisasi, termasuk di dalamnya mengelola sumber daya manusia, diperlukan sekali prinsip-prinsip atau teori-teori manajemen, termasuk prinsip dan teori kepemimpinan. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan untuk presentasi hari ini. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.